Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan belajar memilih air baku untuk digunakan dalam sistem hidroponik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Pemilihan air baku merupakan salah satu hal penting sebelum kita mulai menanam menggunakan sistem hidroponik. Pada dasarnya, baik itu hidroponik sederhana ataupun kompleks, dan aquaponik sempurna ataupun belum sempurna, kualitas air adalah menjadi kunci dalam teknik pertanian ini. Hidroponik merupakan sistem pertanian tanpa menggunakan tanah. Jadi yang digunakan adalah air yang ditambahkan dengan nutrisi. Dan nutrisi ini berupa garam-garam mineral dengan komposisi tertentu yang biasa kita sebut dengan AB mix. Tapi sebelum kita membuat nutrisi untuk hidroponik, kita harus tahu dulu kualitas air baku yang akan kita gunakan, walaupun kita hanya skala rumahan. Kenapa penting sekali untuk mengetahui kualitas air baku yang akan digunakan? Agar sedari awal kita tahu padatan terlarut yang ada di dalam air kita, serta derajat keasaman air yang kita miliki ini. Sehingga kita bisa mengatur komoditi apa yang cocok kita tanam dalam sistem hidroponik yang kita miliki. Di perkotaan sebenarnya susah-susah gampang ya mencari air baku, tergantung juga daerah mana yang kita tinggali, terus juga kepadatan penduduknya dan ketersediaan airnya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui potensi air-air yang ada di sekitar kita untuk dapat dijadikan sebagai air baku dalam hidroponik. Jadi pada video kali ini kami hanya akan membahas air-air yang biasa kita temui dan berpotensi sebagai air baku untuk hidroponik. Dan kami tidak akan membahas air seperti air gunung, air sungai, ataupun air di pinggir pantai. Untuk pemilihan air baku ini sendiri, sebenarnya sangat sederhana ya teman-teman. Kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan TDS. Nah, seperti ini dia alatnya. Untuk fungsi lengkapnya, sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti bisa dicek. Jika kami menggunakan alat ini, kami lebih senang dengan mode EC. Tapi pada umumnya lebih banyak menggunakan mode TDS dengan satuan ppm. Lalu apa hubungan TDS dengan air baku? Jadi dengan menggunakan TDS kita bisa mengetahui total padatan yang ada di dalam air. Sehingga semakin kecil total padatan yang terdeteksi, maka air tersebut akan semakin baik digunakan dalam sistem hidroponik kita. Lalu apakah ada batasan baik buruk air yang akan digunakan dalam berhidroponik? Kalau saya katakan batasan, ya bisa juga dikatakan batasan, tetapi ini tidak mutlak karena kita masih bisa mengganti komoditi apa yang akan kita tanam walaupun total padatan air baku yang kita gunakan ini masih tinggi. Namun untuk kalian yang di perkotaan seperti kami, mungkin saja ingin menanam kangkung, bayam, pakcoy, dan lain-lain yang memiliki nilai ambang keracunan yang menengah ke bawah. Tentu kita memerlukan air dengan total padatan terlarut yang rendah. Ada yang bilang di bawah 150, 200, 250. Tetapi kalau untuk kami pribadi, kami batasi sampai 200 ppm. Selain total padatan terlarut, kita juga harus memperhatikan pH, karena air baku juga dipengaruhi oleh pH. Nah, ini merupakan alat pengukur pH dalam air yang disebut dengan pH meter. Dan untuk pH ini masih mudah untuk kita kelola. Sebenarnya, jika kita ingin mendapatkan pengujian air yang tepat dan akurat, kita bisa membawa sampel air ke laboratorium. Tetapi kembali lagi, kita hanya penekun urban farming yang skala rumahan dan hasilnya bisa kita nikmati sendiri. Jadi akan lebih baik jika kita menggunakan alat-alat seperti ini yang dijual di toko pertanian, sehingga kita bisa mengetahui kualitas air baku yang kita miliki dengan cepat dan lebih murah. Nah, untuk membuktikan dan juga bisa dijadikan referensi, ini kita sudah siapkan 3 jenis air yang akan kita ukur total padatan terlarut dan juga pH-nya. Ini ada air PDAM,
ada air hujan, dan juga ada air AC. Dan ketiga air ini adalah air yang ada di sekeliling kami. Yang pertama adalah air PDAM. Nah, air PDAM ini biasanya kami gunakan sebagai air baku dalam sistem hidroponik kami. Ketika kami melakukan pengukuran, biasanya kami mendapatkan angka di bawah 200 ppm. Pernah waktu itu 180 ppm, bahkan pernah 150 ppm. Jadi, dengan mendapatkan angka 180 ppm ini, kami masih bisa menanam sayur-sayuran pokok seperti bayam, kangkung, dan juga pakcoy. Tapi bukan bayam yang ini ya, kan kalian tahu sendiri, ini merupakan sistem budik damber. Dan sekarang kita akan buktikan dengan mengukur total padatan terlarut dan juga pH air dari PDAM ini. Seperti yang saya katakan tadi, total padatan terlarut air PDAM ini biasanya mendapatkan angka di bawah 200. Nah, berdasarkan pengukuran ini, kita mendapatkan angka TDS 162 ppm dan pH 7,3. Dari pengukuran ini, kita sudah melihat nilai total padatan terlarut dan juga nilai pH. Seperti biasa, nilai total padatan terlarut menunjukkan angka di bawah 200 ppm. Dengan nilai di bawah 200 ppm, air ini masih kita bisa gunakan dalam berhidroponik. Kami masih bisa menanam sayuran pokok, walaupun kami hanya menanam menggunakan sistem WIF. Sedangkan untuk nilai pH, ini kami memang bermasalah sedari awal dengan nilai pH yang tinggi. Dan kami sudah melakukan treatment untuk menurunkan nilai pH ini. Jadi, dalam berhidroponik, kita tidak bisa hanya mementingkan nutrisi saja, kita juga tetap harus memperhatikan pH. Karena apabila pH tidak berada pada pH optimal dari tanaman yang kita tanam, maka penyerapan nutrisi dari tanaman tersebut tidak akan optimal. Walaupun setinggi apa nutrisi yang akan kalian berikan, ini tidak akan mampu diserap secara optimal jika pH tidak berada pada pH optimal tanaman tersebut. Kami sharing sedikit ya. Jadi dulu sewaktu kami baru memulai hidroponik, kami belum tahu bagaimana cara untuk menurunkan pH air yang kami miliki. Dan kami mencoba Dan kami mencoba menggunakan cuka untuk menurunkan pH air. Ya memang benar sih pH air ini bisa turun, tetapi tidak lama kemudian pH-nya akan naik lagi. Jadi kami tambahkan cuka secara berulang-ulang ke dalam nutrisi. Ternyata tanaman kami menjadi layu dan air nutrisi yang kami punya ini seperti ada kapur-kapurnya di pinggiran baskom. Nah, sejak saat itu kami mencari alternatif lain untuk menurunkan pH air. Jadi dari pengalaman kami tadi, kami sangat menyarankan kalian untuk tidak menggunakan cuka dalam menurunkan pH air. Karena cuka ini tergolong asam organik dan juga asam lemah, sehingga tidak memiliki cukup kemampuan untuk menurunkan pH dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua adalah air hujan. Biasanya air hujan itu memiliki nilai total padatan terlarut yang rendah dan pH yang tinggi. Dan ini kita sudah menampung air hujan. Jadi kemarin kita tampung dan sekarang akan kita ukur untuk total padatan terlarut dan juga pH. Nah, dari pengukuran ini kita mendapatkan nilai total padatan terlarutnya 62 ppm dan pH 7,7. Untuk angka ini lumayan kecil ya teman-teman, ya bisa dikatakan sudah mendekati 0. Tapi kalau kami pribadi, kami belum pernah menggunakan air hujan sebagai air baku dalam berhidroponik. Karena mengingat curah hujan di sini juga sangat rendah. Cerita sedikit ya, seminggu belakangan juga tidak ada hujan. Dan baru kemarin hujan. Dan kalaupun ada hujan, mungkin tidak seberapa air hujan yang bisa kita tampung. Banyak yang bilang air hujan ini bagus digunakan sebagai air baku dalam berhidroponik karena memiliki nilai total padatan terlarut yang rendah. Tetapi kita juga perlu berhati-hati dengan air hujan, apalagi air hujan yang turun setelah kemarau panjang. Karena air hujan yang turun setelah kemarau panjang ini akan membawa polutan-polutan yang tidak baik untuk tanaman. Untuk penggunaan air hujan ini sebagai air baku dalam berhidroponik,
Katanya sih harus diendapkan terlebih dahulu. Tetapi karena kami pribadi belum pernah menggunakan air hujan sebagai air baku, jadi kami belum berani untuk merekomendasikan sebagai air baku. Selain itu, di sini hujan juga tidak terus-menerus, jadi persediaan air hujan pasti akan terbatas. Dan mungkin kalau nanti intensitas hujan sudah tinggi, kami akan mencoba menggunakan air hujan sebagai air baku dalam hidroponik kami. Yang ketiga adalah air AC. Nah, air AC ini sangat banyak sekali diperbincangkan dan diperhitungkan untuk digunakan sebagai air baku dalam berhidroponik karena memang terkenal memiliki nilai total padatan terlarut yang rendah. Ketika udara melewati koil pendingin, udara dan juga suhu udara mengalami pengembunan karena udara didinginkan pada suhu di bawah titik embun. Udara akan diubah menjadi partikel embun dan kandungan uap air akan berkurang ketika mendekati titik embun, sehingga tingkat kelembaban relatif berkurang, dan inilah yang menyebabkan adanya tetesan air buangan dari AC. Inilah yang menyebabkan air tetesan AC memiliki nilai total padatan terlarut yang rendah, karena memang sangat minim sekali kontak dengan komponen-komponen yang sekiranya memiliki kandungan garam-garam mineral. Tapi untuk penggunaan air AC ini sebagai air baku untuk hidroponik perlu dipertimbangkan juga, karena walaupun kita dalam skala rumahan, keperluan dalam air baku juga lumayan banyak. Jadi apakah air AC kalian di rumah mencukupi untuk suplai air baku untuk hidroponik kalian? Dan sekarang kita akan langsung uji untuk mengetahui nilai total padatan terlarut dan juga pH dari air AC ini. Dari pengukuran ini kita bisa melihat angka yang ditunjukkan untuk nilai total padatan terlarut yaitu 39 ppm dan untuk pH-nya menunjukkan angka 8. Nah, jika dibandingkan ketiga air ini, memang air AC lah yang memiliki nilai total padatan terlarut yang paling rendah. Namun pH-nya paling tinggi di antara ketiga air ini. Pemilihan air baku ini sangat penting teman-teman, karena ketika kita sudah menambahkan nutrisi, maka nilai total padatan terlarutnya yang dihitung adalah nilai total padatan terlarut di awal tambah dengan nutrisi. Jadi misalnya kita sudah memiliki air baku yang memiliki nilai total padatan terlarut 300 ppm dan sayuran yang akan kita tanam ini memerlukan nutrisi 500 ppm. Jadi kita harus membuat larutan nutrisi hingga menunjukkan angka 800 ppm. Semakin besar sayuran yang kita tanam, tentu nutrisi yang diperlukan akan semakin banyak. Tetapi kan memang ada sayuran-sayuran yang memiliki nilai ambang keracunan yang rendah. Sehingga penting bagi kita untuk memilih air baku yang memiliki nilai total padatan terlarut yang rendah, agar peran nutrisi di sini dapat dimaksimalkan. Namun bukan berarti jika air baku kalian di rumah memiliki nilai total padatan terlarut yang tinggi, tidak bisa kalian gunakan. Nah, kalian juga bisa mengakalinya dengan menggunakan mesin yang bernama RO atau reverse osmosis, bisa juga menggunakan filter, dan yang paling mudah kalian bisa mengganti komoditi apa yang akan kalian tanam. Jadi semua ada solusinya ya. Kemudian selain padatan terlarut, kita juga harus memperhatikan pH. Karena seperti yang kita tahu, tanaman ini memiliki pH optimalnya masing-masing. Ketika tanaman tidak berada pada pH optimalnya masing-masing, maka penyerapan nutrisinya juga tidak akan optimal. Namun yang sering terjadi adalah pH larutan nutrisi berada di atas pH optimal ataupun berada di bawah pH optimal. Jadi untuk menangani hal seperti ini, kami lebih menyarankan kalian untuk menggunakan pH up atau pH down. Nah, berdasarkan pengukuran tadi seperti yang kita lihat, bahwa air PDAM di daerah kami tinggal ini memiliki nilai pH yang tinggi, sehingga kami lebih memilih untuk membeli pH down untuk menurunkan pH airnya. Lalu pertanyaannya, kapan kita bisa menambahkan pH up atau pH down? Penggunaan pH up atau pH down ini dilakukan ketika kita sudah mencampur nutrisi ke dalam air baku. Jadi ketika sudah tercampur nutrisi dan air baku, kita ukur dulu pH-nya. Nah, ketika pH tidak berada pada pH optimal, misalnya di atas pH optimal,
Kita bisa menggunakan pH down untuk menurunkan pH. Dan jika pH-nya berada di bawah pH optimal, maka kita bisa menggunakan pH up untuk menaikkan pH sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam. Nah, penggunaan pH up atau pH down ini juga tidak sekalian dituang seperti itu, teman-teman. Nah, sepengalaman kami, di dalam nutrisi 5 liter dan memiliki pH seperti yang pengukuran tadi, misalnya 7,7, kita tambahkan sedikit demi sedikit. Misalnya karena kami punya spuit, jadi kami ambil 1 mili 1 mili. Dan biasanya untuk nutrisi 5 liter kami hanya memerlukan 3 mili untuk pH down. Dan ini sudah bisa menurunkan pH hingga ke angka 6. Tapi ini bukan patokan ya, jadi disesuaikan kembali dengan kondisi dan keperluan kalian masing-masing, tergantung tanaman apa yang akan kalian tanam. Nah, untuk pH down ini mengandung asam fosfat 50%. Sebenarnya bisa juga sih menambahkan senyawa-senyawa kimia yang memang memiliki sifat asam atau basa kuat. Tetapi karena rutinitas yang padat dan juga misalnya kalian ingin praktis, kami lebih menyarankan kalian untuk membeli pH up dan juga pH down. Bisa dibeli di toko pertanian terdekat ataupun di online store. Dari ulasan kami tadi tentang air baku, kami berharap setelah menonton video ini, kalian makin sadar akan pentingnya mengetahui kualitas air baku yang akan digunakan untuk berhidroponik. Sekian dulu video sharing hari ini, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.